Halo, kembali lagi bersama saya Yohanes Prayoga. Kita bahas lagi fundamental analisis tentang AUD USD. Tadi sudah ada, hari ini sudah ada gold ya. Kemarin malam ada Euro USD, sudah ada fundamental analisisnya. Silahkan cek di video sebelumnya. Sekarang kita bahas tentang AUD USD dan apa yang terjadi. Dan kemungkinan kalau dari sisi fundamental apa yang akan terjadi. Dan kita padukan dengan technical analisis. Buat teman-teman yang masih baru, jangan lupa di subscribe, like, dan di-share ke teman-teman yang lain agar mereka juga dapat wawasan yang baru. Kita lanjut. Perkiraan AUD USD pemulihan lebih lanjut bergantung pada risalah RBA atau ada pertemuan dari RBA. Ya, poin pertama, ada Cina optimis yang dirilis pada awal minggu mendorong Aussie. RBA akan mempublikasikan pertemuan terbaru pada hari ini, ya, hari Selasa, tepatnya pada tanggal 16. AUD USD memiliki ruang untuk memperpanjang kenaikannya dalam waktu dekat menurut pembacaan teknis. Ya, itu adalah poin-poinnya. Saya baca lebih lanjut. Pasangan AUD USD naik untuk hari kedua berturut-turut diperkirakan setinggi 0,7370 dan mempertahankan sebagian besar kenaikan intraday mereka saat ini. Pasangan ini mendapat dorongan di awal hari dari data Cina karena negara tersebut menerbitkan angka optimis. Produksi industri naik 3,5% pada bulan Oktober, sementara penjualan retail meningkat sebesar 4,9% pada periode yang sama, meningkat dari angka September dan di atas perkiraan pasar. Pasangan ini turun selama jam perdagangan AS karena Wall Street memangkas kenaikan intraday, meskipun dengan sisi bawah terbatas di 3 indeks utama yang membatasi penurunan AUD USD. Sentimen yang memburuk mungkin berdampak pada pasangan ini selama sesi Asia, terutama jika saham Asia berubah negatif setelah kenaikan hari Senin. RBA akan mempublikasikan pertemuan kebijakan moneter terbaru mereka pada hari Selasa pagi, ya, hari ini. Sementara Gubernur Philip Lowe akan memberikan pidato sesudahnya. Bank sentral mengabaikan kontrol kurva imbal hasil atau yield obligasi dalam pertemuan November, tetapi membiarkan suku bunga dan program pembelian obligasi tidak berubah, ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau kita melihat RBA itu ada dukungan optimis dari Cina dan kemungkinan bisa membuat AUD USD ini sedikit naik, tapi bukan berarti naik panjang, ya, bukan naik kuat, mungkin hanya sementara untuk naik karena tahu sendiri USD sekarang udah keluar namanya taringnya, sehingga kemungkinan besar dampaknya AUD USD kembali turun lagi untuk jangka panjang. Tapi untuk jangka pendek mungkin masih bisa naik beberapa titik, ya. Kalau kita ngelihat dari sisi technical analysis, mungkin ada resisten yang ada di sini untuk dicapai AUD USD sekitar 0,73869 atau ya ambil saja bisa jadi ke 0,739 gitu aja, ya, atau di atasnya 0,74 spike-nya mungkin bisa jadi di situ. Terus apa lagi ya? Kita lihat dari sisi Fibonacci. Kalau di sisi Fibonacci ternyata 23,6 Fibonacci tidak mampu untuk mengatasi kenaikan dari AUD USD, sehingga kemungkinan besarnya akan masuk ke zona 0, atau poin 0,382 Fibonacci, dan di situ juga tepat di tempat apa yang kita cari tadi, resisten, ya, yang kemungkinan akan ke sana. Nah, kalau sudah ke sini kita baru akan tunggu kembali apa yang akan terjadi dan ada fundamental apa lagi yang akan terjadi pada RBA atau di Aussie ini, baru nanti kita bisa memutuskan apakah dia akan terus untuk lanjut naik atau kembali turun, ya. Kita lihat nanti. Itu saja untuk AUD USD fundamental analysis ini. Jangan lupa ngopi karena ini masih pagi, asik. Dan jangan lupa subscribe dong ke teman-teman yang lain biar wawasannya makin kencang. Jadi nyalain notifikasinya untuk YouTube-nya agar kalian tahu, dan aku segera mungkin mengupdate namanya fundamental analysis. Makanya videonya pendek-pendek
Karena agar cepat terbuat dan cepat untuk diupload sehingga kalian tahu informasi yang bisa kalian manfaatkan mungkin untuk trading. Jadi tetap batasi resiko kalian karena kita cuma hanya analisis, belum tentu apa yang kita analisa itu benar. Oke, saya Yohanes Prayoga. Selamat bertrading dan happy trading. Bye bye.